Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal CPNS, SKB Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan. Nah, langsung saja kita ke soal ya, nomor 1. Berikut ini laporan keuangan yang dibuat oleh kementerian lembaga, kecuali A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan neraca, C. Laporan arus kas, D. Laporan keuangan. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu laporan arus kas. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 pada bab 3 yang mengenai komponen laporan keuangan, khususnya pada pasal 5 ayat 2 tentang laporan keuangan kementerian, negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, di mana setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan yang bukan atau kecuali di sini ya, yang ditanyakan nomor 1, berarti yang C ya, laporan arus kas. 2. Akad jual beli dengan harga pokok barang diketahui oleh pembeli disebut akad A. Murabahah, B. Istisna, C. Ijarah, D. Salam. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu murabahah. Hal ini jelas ya. 3. Pada 1 September tahun 1, PT AB menjual peralatan lama secara tunai sebesar nilai tercatatnya. Pada 15 September tahun 1, PT AB mengganti peralatan tadi dengan peralatan baru. Peralatan baru dibeli dengan kas dan surat hutang. Kas untuk membayar peralatan baru melebihi kas penjualan barang lama. Bagaimana transaksi ini dilaporkan dalam laporan arus kas PT AB pada tahun 1? A. Arus kas keluar sama dengan kas yang dibayar dikurangi kas yang diterima. B. Arus kas keluar sama dengan kas yang dibayar dan surat hutang dikurangi kas yang diterima. C. Arus kas masuk sama dengan kas yang diterima. Arus kas keluar sama dengan kas yang dibayarkan dan surat hutang. D. Arus kas keluar sama dengan kas yang diterima dan arus kas keluar sama dengan kas yang dibayarkan. Tepat sekali, untuk soal seperti ini jawabannya adalah yang D. Arus kas keluar sama dengan kas yang diterima dan arus kas keluar sama dengan kas yang dibayarkan. 4. PTNK mengalami kerugian persediaan yang disebabkan karena menurunnya harga pasar pada kuartal kedua. Nilai pasar diperkirakan akan kembali pada level sebelumnya di akhir tahun. Namun pada akhir tahun penurunan tersebut belum juga kembali pada keadaan semula. Kapankah kerugian tersebut harus dicatat pada laporan interim perusahaan? A. Dapat dicatat pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat. B. Dapat dicatat pada kuartal ketiga dan keempat. C. Dicatat hanya pada kuartal kedua. D. Dicatat hanya pada kuartal keempat. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu dicatat hanya pada kuartal keempat. 5. Debit dapat menunjukkan suatu A. Kenaikan dalam akun aset, B. Penurunan dalam akun aset, C. Kenaikan dalam akun kewajiban, D. Kenaikan dalam akun ekuitas pemilik. Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu kenaikan dalam akun aset. Debit dapat menunjukkan kenaikan dalam akun aset. Ini merupakan jawaban yang A ya. Atau penurunan dalam akun kewajiban atau modal pemilik. Sedangkan jawaban B, penurunan dalam akun aset. Ini menunjukkan kredit. Sedangkan kenaikan dalam akun kewajiban atau modal pemilik, itu jawaban C dan D ya. Yaitu kenaikan dalam akun kewajiban dan kenaikan dalam akun ekuitas pemilik. Di sini debit adalah kenaikan dalam akun aset. Jawaban yang tepat adalah yang A. 6. Manakah di bawah ini yang bukan definisi aset tidak berwujud? A. Merupakan aset non-moneter yang wujudnya dapat diidentifikasi dari timbulnya kontrak atau hak legal lainnya. B. Adanya pengendalian atas sumber daya, yaitu pihak lain memiliki akses terbatas untuk memperoleh masa manfaat ekonomis aset tersebut. C. Adanya keuntungan ekonomis di masa depan. D. Merupakan aset non-moneter yang wujudnya dapat dinilai dari fisik aset tersebut. Iya, jawabannya adalah yang D. Merupakan aset non-moneter yang wujudnya dapat dinilai dari fisik aset tersebut. 7.
Keuntungan dan kerugian konstruktif. A. Timbul ketika suatu perusahaan membeli obligasi atau afiliasi atau meminjamkan uang secara langsung kepada afiliasi tersebut untuk membeli kembali obligasi miliknya. B. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang afiliasi penerbit. C. Selalu diserahkan kepada perusahaan induk karena manajemen perusahaan induk membuat keputusan-keputusan untuk transaksi-transaksi antar perusahaan. Atau D. Direalisasi dan diakui dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang A. Keuntungan dan kerugian konstruktif itu timbul ketika suatu perusahaan membeli obligasi atau afiliasi atau meminjamkan uang secara langsung kepada afiliasi tersebut untuk membeli kembali obligasi miliknya. 8. Unsur maqasid syariah adalah A. Pemeliharaan pada agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. B. Pemeliharaan pada agama, jiwa, harta, hukum, dan keturunan. C. Pemeliharaan pada agama, hukum, harta, akal, dan keturunan. D. Pemeliharaan pada agama, jiwa, kepemilikan, akal, dan keturunan. Iya, jawabannya adalah yang A. Pemeliharaan pada agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 9. Perusahaan mempunyai saham biasa beredar sebanyak 1.000 lembar dengan nilai buku Rp5.000. Kemudian dilakukan penarikan saham beredar secara tunai sebanyak 100 lembar dengan harga beli Rp5.200 per saham. Bagaimana pengaruhnya terhadap rekening kas, saham treasury, tambahan modal di sektor saham treasury? Perusahaan menggunakan metode biaya untuk mencatat transaksi saham treasury. A. Kas berkurang, saham treasury bertambah, tambahan modal di sektor saham treasury bertambah. B. Kas berkurang, saham treasury bertambah, tambahan modal di sektor saham treasury tidak terpengaruh. C. Kas bertambah, saham treasury berkurang, tambahan modal di sektor saham treasury tidak terpengaruh. Atau D. Kas bertambah, saham treasury bertambah, tambahan modal di sektor saham treasury bertambah. Tepat sekali jawabannya adalah yang B. Apabila ada jenis soal seperti itu, maka jawabannya adalah yang B. Kas berkurang, saham treasury bertambah, tambahan modal di sektor saham treasury tidak terpengaruh. 10. IFRS dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia bersifat principle based. Manakah dari pernyataan tersebut yang benar berkaitan dengan principle based? A. Lebih membuka lebar terhadap penilaian individual mengenai bagaimana transaksi bisnis dicatat. B. Menutup peluang penilaian individual mengenai bagaimana transaksi bisnis dicatat. C. Berbasiskan peraturan-peraturan yang ketat. D. Penilaian mengenai transaksi bisnis terserah pada individu. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu lebih membuka lebar terhadap penilaian individual mengenai bagaimana transaksi bisnis dicatat. 11. Manakah dari laporan di bawah ini yang meringkas informasi tentang kas masuk dan keluar pada periode tertentu? A. Laporan laba ditahan. B. Laporan posisi keuangan. C. Laporan arus kas. D. Laporan laba rugi. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu laporan arus kas. 12. Piutang usaha dalam kurung D 4.400.000. Pendapatan jasa atau K 4.400.000. Jurnal tersebut dicatat pada A. Jurnal pengeluaran kas. B. Jurnal pembelian. C. Jurnal pendapatan. D. Jurnal penerimaan kas. Iya, jawabannya adalah C, di jurnal pendapatan. 13. Apabila ada kondisi di mana pendapatan atau revenue melebihi beban atau expenses, maka kondisi tersebut akan menimbulkan kondisi apa? A. Net income. B. Net asset. C. Comprehensive income. D. Retained earnings. Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu retained earnings. 14. Pernyataan berikut yang tepat terkait dengan imbalan pasca kerja adalah A. Dicatat dalam buku besar. B. Tidak dicatat dalam jurnal tetapi dicatat dalam penyesuaian. C. Tidak dicatat dalam jurnal. D. Dicatat dalam jurnal. Tepat sekali jawabannya adalah yang C, yaitu tidak dicatat dalam
jurnal. 15. Apakah yang dinyatakan dalam asumsi periode waktu? A. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi yang mana suatu kewajiban telah terselesaikan. B. Beban harus dipasangkan dengan pendapatan. C. Umur ekonomik suatu bisnis yang dapat dibagi ke dalam periode waktu artifisial. Atau D. Tahun fiskal harus berhubungan dengan tahun kalender. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu umur ekonomik suatu bisnis yang dapat dibagi ke dalam periode waktu artifisial. 16. Manakah dari contoh berikut yang merupakan aktivitas arus kas dari operasi? A. Pembayaran bunga utang kepada kreditor. B. Penerimaan kas dari penjualan saham biasa. C. Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham perusahaan. D. Tidak ada jawaban yang benar. Iya, jawabannya adalah yang A, pembayaran bunga utang kepada kreditor. 17. PSAK 23 tentang pendapatan memiliki ruang lingkup penerapan. Manakah istilah di bawah ini yang termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 23? A. Ekstraksi hasil tambang. B. Pengukuran awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur. C. Penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Atau D. Perubahan nilai-nilai aset lancar lainnya. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 18. Jenis akun bersaldo normal kredit adalah A. Aset. B. Priv. C. Pendapatan. Atau D. Beban. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu pendapatan. Akun kewajiban, modal, dan pendapatan ini adalah jawaban yang C, yaitu memiliki saldo normal kredit. Sedangkan akun aset, priv, dan beban itu adalah jenis akun yang memiliki saldo normal debit. 19. Entitas melaporkan penurunan nilai atau impairment aset tetapnya. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kerugian atas penurunan nilai dilaporkan dalam laporan laba rugi. B. Kerugian atas penurunan nilai akan dilaporkan sebagai komponen laba rugi komprehensif lainnya. C. Jurnal pada saat terjadinya kerugian atas penurunan nilai diakui dengan mendebit beban depresiasi dan mengkredit akumulasi depresiasi. Atau D. Jurnal pada saat terjadinya kerugian atas penurunan nilai diakui dengan mengkredit beban depresiasi dan mendebit akumulasi depresiasi. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A. Pernyataan yang benar adalah kerugian atas penurunan nilai dilaporkan dalam laporan laba rugi. 20. Apa kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan pengakuan penurunan nilai atas piutang? A. Nilai terbawa lebih rendah dari nilai terpulihkannya. B. Nilai terpulihkan lebih rendah dari nilai terbawa. C. Nilai kini dari arus kas masa depan lebih kecil dari nilai terbawa atau tercatat. D. Jumlah pokok lebih rendah dari jumlah bunganya. Iya, jawabannya adalah yang C. Nilai kini dari arus kas masa depan lebih kecil dari nilai terbawa atau tercatat. Nah, itu merupakan 20 soal dari tim belajar bareng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.